Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati para dewan juri dan yang Allah muliakan, yang saya hormati keluarga besar Darul Manatiqah wa Da'wah wa Tahfidzil Quran, yang saya hormati dan yang saya cintai, hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ada segolongan orang-orang yang istimewa di mata Allah yang apabila kita menyakitinya maka Allah akan memeranginya. Bukan hanya itu, wala in sa'alani la'utiyannahu, dan jika dia memohon maka aku akan kabulkan. Wala in ista'adzani la'u'idannahu, dan jika memohon perlindungan maka akan aku lindungi. Hadirin, begitu istimewanya orang-orang ini. Siapakah mereka? Mereka adalah al-muhibbuna fillah, orang-orang yang larut cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada kekhawatiran di dalam hatinya, tidak ada keresahan di dalam hatinya, dan tidak pernah bersedih hati. Merekalah para wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lalu timbul pertanyaan di dalam hati kita, siapakah para wali Allah itu dan apakah ciri-cirinya? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man awliya Allah?" Wahai Rasul, siapakah para wali Allah itu? Rasul menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila kita memandangnya kita ingat kepada Allah, bukan melupakannya. Yang apabila kita memandangnya kita semangat dalam beribadah, bukan menggibah. Ketika kita memandangnya kita semangat membaca Al-Quran, bukan YouTuber apalagi TikTokan sambil joget-jogetan. Hadirin rahimakumullah, selain ciri-ciri yang dimiliki oleh para wali, ada pula tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Futuhatul Makkiyah karya Syekh Ibnu Arabi, anna adadal awliya'i fi kulli zamanin la yanqusu an adadil anbiya. Sesungguhnya jumlah para wali di setiap zamannya tidak pernah berkurang sama seperti jumlahnya para nabi, yaitu 124.000. Dan adapun tingkatan-tingkatannya, di antaranya yang pertama yaitu wali abdal. Wali abdal adalah wali yang berjumlah 7 orang pada setiap masanya, yang apabila ada yang meninggal salah satunya maka akan digantikan dengan yang lainnya, dan bertugas menjaga 7 iklim. Di atas wali abdal ada yang dinamakan dengan wali autad, yaitu wali yang berjumlah 4 orang pada setiap masanya dan bertugas menjaga 4 arah mata angin. Di atas wali autad ada yang dinamakan dengan wali imamain,
yaitu wali yang berjumlah 2 orang pada setiap masanya. Dan tingkatan yang paling tinggi yaitu wali kutubul gauth, yang bertugas memimpin para wali yang berjumlah hanya 1 pada setiap masanya. Dan yang pernah menduduki tingkatan ini yaitu Sultanul Aulia Al-Kutubur Robadi wal Gauthis Somadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antaranya bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan berbagai penyakit, terbang di udara. Tetapi hadirin, yang menjadikan beliau Sultanul Aulia, rajanya para wali, yaitu sifat tawadunya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ketika masa belajar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama 2 temannya hendak menemui seorang wali. Tetapi ketika sampai, kedua temannya itu langsung diusir oleh sang wali karena tahu tujuan mereka ingin menguji ilmu sang wali, karena mereka berdua merasa paling pintar. Tetapi hadirin, sebaliknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disambut dengan hangat karena tahu tujuan baiknya, yaitu ingin sowan dan meminta barokah dari sang wali. Kemudian sang wali pun mendoakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan berkata, suatu saat nanti kakimu akan berada di atas leher para wali. Hadirin rahimakumullah, inilah ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada kita semua, agar kita senantiasa memiliki sifat-sifat tawadhu, qanaah, waro, dan sifat-sifat terpuji lainnya, dan membersihkan hati dari sifat-sifat sombong, takabur, riya, dan sifat-sifat tercela lainnya, agar kita mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini disebut dengan Thariqah Qadiriyah, yang kemudian hari dipadukan dengan Naqsabandi oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, yang kemudian diteruskan oleh muridnya yaitu Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Tanah Hara, Banten. Hadirin rahimakumullah, mencintai para wali adalah ibadah, dan membenci para wali adalah musibah. Sahabat Anas pernah berkata, saya belum pernah mendengar kabar gembira setelah masuk Islam kecuali kabar dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, anta ma'a man ahbabta, kamu akan berkumpul bersama orang-orang yang kamu cintai. Hadirin, apakah di dalam hati kita sudah ada rasa cinta kepada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mudah-mudahan dengan wasilahnya cinta kita mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas semua perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.